Tapi ini kan tidak mudah ibaratnya membawa Apriani dengan ya ibaratnya tanpa dana yang banyak, Ya, kemudian butuh pendekatan juga Abang dengan sosok-sosok ini. Nah, berapa lama Abang ibaratnya meyakinkan sosok itu apa ini bahwa yang dibawa ini sangat berpotensi gitu? iya, iya, memang memang tidak cepat juga, Mas, memang. Waktu kita habis main bulu tangkis itu agak lama juga baru mereka datang. Tapi ya saya terus, apa namanya, mungkin karena saya memang betul aja saya dekat dengan Mas itu karena kami biasa main bulu tangkis bareng. Mhm, Meski, apa, kalau main kita setengah mati ngelawan Mas itu kan, mantan juara dunia dilawan. mhm, Tapi ya namanya kita semangat olahraga dan kita senang bulu tangkis, ya kita enjoy-enjoy aja gitu loh. Meski ya kita nggak bakalan pernah menang mau sampai kapanpun, biar dikata Mas Icuk sendiri juga kita lawan rame-rame juga kita belum tentu menang. Cuman mhm. alhamdulillah karena Mas Icuk memang welcome dengan teman-teman wartawan, jadi sering diajak main bareng, terus diajak makan-makan bareng di rumahnya. Apalagi kalau misalnya kemarin kayak apa namanya, Mas Tommy juara, biasanya dia bikin syukuran gitu, teman-teman wartawan dipanggil makan gitu kan, ya itu gitu. Makanya dari situ saya berusaha meyakinkan, memang betul, sama sekali betul bahwa apa, betul sekali bahwa tidak mudah sebetulnya memberikan keyakinan kepada sosok Mas Icuk karena memang apa namanya, apalagi orang yang dia tidak kenal gitu, dia tidak pernah lihat memang, Mhm. tidak pernah lihat. Jadi ya memang waktu itu kepercayaan itu hanya lewat dia memang karena dekat dengan saya dan memang dia mungkin tidak tidak apa agak segan juga untuk mengecewakan saya untuk menolak jangan gitu kan. Oke, mhm. Gitu. Saya pikir seperti itu karena hubungan saya dekat memang dengan beliau, jadi yang mungkin agak agak nggak enaknya juga kalau ditolak, ya kan? Ya namanya teman gitu ya. Iya. Nah, Heeh. tapi kalau untuk yang situasi di Konawe pada saat itu 2011, Abang tahu juga persis mungkin banyak juga mungkin atlet-atlet dari Konawe yang lainnya selain Apriani. Iya, memang memang ada beberapa juga yang akan dikirim ke sini, cuman ya saya bilang entar dulu karena kan, waktu itu Apriani juga belum menunjukkan kalau seperti sekarang ini mungkin mungkin mereka akan suka karena lihat keberhasilan Apri, karena waktu itu kan Apri belum menunjukkan prestasi apa-apa. Iya, Oke oke dia berprestasi di sana, tapi ya itu tadi, agak susah juga karena memang apalagi kondisi memang, untuk latihan free itu kan memang agak berat, Mas, karena biaya latihan itu cukup mahal. benar. Makanya ya alhamdulillahnya betul, alhamdulillah ya itu saya bilang itu jalan-jalan Allah buat Apri, kenapa pada saat itu Mas Icuk mau gitu menerima gitu dan mau melihat dan setelah hasil tesnya pun masih mau dia terima padahal kalau di kacamata saya itu sudah jelas kalah dia kan. Kan kacamata kita yang bukan bukan pelatih itu kita nggak tahu anak ini potensinya apa, yang penting hasilnya kita lihat dia kalah gitu loh. Faktanya di lapangan dia kalah dan kalah dengan anak yang di bawah umur 1 tahun lebih muda. Mhm. Cuman kan pandangan Mas Icuk tuh beda dengan kita karena Mas Icuk sebagai seorang mantan juara dunia dan memang punya mata yang banyak gitu untuk melihat ini anak potensi nih, ini anak potensi bisa. Memang makanya waktu itu Mas Icuk bilang bahwa Bang ini anak ini punya senjata mematikan. Saya sendiri secara pribadi saya nggak tahu senjata mematikan yang seperti apa. Orang fakta dia di lapangan kalah gitu kan. Oh iya, iya, iya. Iya, Nah, tapi dibilang itu kan di saat diterima nih Bang, nah, itu kan mhm, 3 bulan pertama kita sebut ya. Dalam 3 bulan mhm. pertama itu sering datang nggak ke Iya klub itu iya kemudian iya, ngelihat? saya komunikasi terus juga dengan Mas Icuk, masih sampai bahkan pernah suatu apa, lebaran Idul Fitri saya main sama bawa keluarga, saya bawa ke rumah main sama keluarga Mas Icuk di Duri Kosambi. Saya bawa anak-anak saya, istri main ke sana silaturahim lebaran gitu. Memang awal-awal itu masih kita komunikasi. Dengan Ya. Apriani juga sering komunikasi juga berarti saat itu? Waktu itu memang karena gini sebetulnya, gini, Apri itu memang tidak kenal saya. Tidak kenal saya. Karena apa? Apri itu sendiri lahir jauh setelah saya sudah meninggalkan kampung, Mas. Jadi Nah, Apri lahir itu kan 98 ya, 98. Sementara saya 89 itu sudah meninggalkan kampung halaman, Mas. 98. berarti boleh dibilang taunya kita ke Jakarta temuin sosok ini, ya udah Iya, nanti jalan di iya, sana gitu. iya betul. Oke. Sebetulnya yang Jadi lebih lebih tahu seperti apa Aprianinya itu Pak Akib tuh.
Pak Akib, karena memang dia sebagai pelatih bulu tangkis di sana juga, dia juga pengurus PBSI, jadi dia tahu masa kecilnya Apri itu seperti apa latihannya, dia lebih tahu. Kalau saya itu istilahnya saya itu hanya menyambungkan Apri dari Kendari masuk ke klubnya Mas Icuk, itu aja. Dan klubnya Mas Ucup ini adalah klub yang pertama dia ya, Abang bawa Ya, ke sini ya. belum? Oke. Betul, betul. Karena Pertama memang tapi langsung dapat. betul, betul. Jadi pertama datang itu memang saya langsung bawa ke Mas Icuk. Memang waktu itu kalau memang Mas Icuk nolak, mungkin saya akan bawa ke Mas Chandra waktu itu atau Mbak Susi. Kalau ditolak gitu. Memang saya sudah pun sebelumnya juga saya sudah omongin ke mereka bahwa ada gini gini gini. Cuman waktu itu memang bilang, ya udah coba bawa deh kita lihat. Ya semua pasti seperti itu jawabannya, karena kan nggak mungkin dia bilang oke saya terima, karena dia belum tahu juga siapa Apriani gitu kan. Iya. Kemudian Bang, pas awalnya sampai di Jakarta itu pastinya Apriani mungkin dengan keluarganya juga atau dengan Mas Akib yang bawa dari berdua dengan Pak Akib tuh. Dia berdua datang dengan Pak Akib, terus nginap di Mes Pemda Konawe yang di Tebet. Jadi itu mereka nginap. Berarti ini sangat menarik ya, karena modal kepercayaan, ibaratnya Pak Akib percaya sama Bang Yuslan dengan jaringannya, akhirnya dibawa gitu ya. Betul, betul. Karena memang ya itu tadi, artinya Pak Akib sendiri tahu kapasitas saya sebagai apa, karena dia tahu bahwa saya wartawan yang banyak berhubungan dengan olahraga seperti Mas Icuk. Jadi dia tahu hubungan saya. Dan pastinya dia yakin bahwa saya bisa mengantarkan Apri untuk ke tempat Mas Icuk, sehingga dia berani datang. Dan begitu pula saya gitu loh. Jadi saya sendiri merekomendasikan orang yang saya tidak kenal sebetulnya. Saya tidak kenal. Jadi kalaupun misalnya pada saat itu Pak Akib bohong ke saya, sebenarnya ya pasti kita akan kena semua gitu loh kan. Misalnya dia tidak benar berprestasi, cuman hanya karena pengen dibawa ke Jakarta dia bawa ke saya gitu kan. Karena ya itu tadi modal kepercayaan kita masing-masing lah. Karena memang saya kenal dengan Pak Akib itu juga sudah cukup lama gitu kan. Karena kita main bulu tangkis itu dari tahun 94 lah sampai tahun 95 gitu. Kita sudah main bulu tangkis bareng gitu kan. Karena waktu saya selesai S1 di Makassar 95, 94, mulai 94, 95, 96 saya sering pulang gitu. Jadi kalau setiap saya pulang, ya pasti saya datang ke klub saya di PB Telkom. Nah, di PB Telkom itu Konawe itu ada Pak Akib di situ, pasti kita main bareng. Oke. Nah, kemudian nih Bang, ini kan sampai di Jakarta nih ya, kemudian bermain dan akhirnya 3 bulan trial lah kita bilang ya. Nah, pertama. Nah, saat trial itu apakah memang nggak ada yang nggak ada hambatan apapun yang ditemuin? Sejauh itu sih nggak ada, karena memang Mas Icuk juga menyampaikan progresnya lumayan. Dia karena pas 3 bulan pertama itu kata Mas Icuk, Bang ini si Apri lumayan progresnya, kita tambahlah 3 bulan lagi gitu. Oke, saya ikut aja, saya bilang. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kemudian Bang, ini kan selalu mengupdate nih ya, mengupdate Aprianinya. Kemudian untuk Mas Icuk sendiri, apakah kerap juga komunikasi, misalkan di luar itu Abang menanyakan, ya gimana sih Apriani saat ini? Apakah ada yang perlu ditambah atau bagaimana gitu, ada juga Bang? Pasti 3 bulan pertama itu intens saya komunikasi dengan Mas Icuk. Dan dia juga menyampaikan progres latihannya gitu kan. Intens 3 bulan pertama. Sampai 3 bulan kedua sebetulnya kita masih intens tuh. Sampai 6 bulan dia di sana itu masih. Nah, setelah 6 bulan itu dia bilang tambah lagi, terus pas 6 bulannya dia bilang kita tambah lagi Bang. Oke, enggak Pak. Mulai dari situ saya sudah jarang komunikasi, karena memang sudah sepenuhnya saya percayakan ke Mas Icuk. Memang dari awal saya sudah bilang bahwa Mas ini Apri kami titip ke Mas. Kami istilahnya dalam bahasa tanda kutipnya hanya yang tidak ditanggung Mas itu nyawanya aja. Istilahnya karena itu kematian adalah di tangan Allah. Tapi seluruh prestasinya nanti hasilnya seperti apa kami serahkan ke Mas. Makanya pada saat saya diajak makan di Ben Hill itu saya sampaikan lagi sama Mas Icuk bahwa Mas saya tetap pada komitmen awal bahwa sepenuhnya kami serahkan Apriani ke Mas Icuk. Silakan diatur aja kontraknya dapat berapa, dapatnya silakan aja diatur. Yang penting bahwa
anak ini bisa diantarkan, tolong diantarkan ke pelatnas. Itu aja, pelatnas. Karena memang Diantarkan, Bang, maksudnya diantarkan ke diantarkan pelatnas itu karena memang tujuan awalnya udah seperti itu, memang permintaan dari Mas Akip atau bagaimana? bukan, memang tujuan awal kita, memang mimpi kita waktu itu saya dengan Pak Akip, bagaimana anak ini bisa ke timnas saja, ke Cipayung Oh, istilahnya. Bagaimana bisa masuk ke Cipayung? Itu dulu. Nah, waktu itu kita nggak pernah berpikir bahwa anak ini akan jadi juara dunia, ada juara Asia atau juara apa, enggak. Yang penting kita pikir bahwa Apri ini bisa kita antarkan dulu masuk pelatnas Cipayung. Itu. Nah, caranya bagaimana? Ya kami lewat Mas Icuk, minta tolong, Mas, tolong dilatih, anak ini dilatih, bagaimana caranya dia bisa prestasi sehingga bisa berbaju timnas. Dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Tentu dengan perjuangan Pak Icuk juga, Mas Icuk juga sendiri, karena terakhir saya dengar bahwa dia dititipkan di Jaya Raya. Ya, ketika dititipkan itu masih komunikasi? Enggak. Saya sudah selesai komunikasi karena pada saat itu memang sudah sepenuhnya saya habis makan di Ben Hill itu sudah terakhir saya komunikasi dengan Mas Icuk. Habis makan di Ben Hill itu sudah terakhir karena oke, kalau begitu oke Bang, kita salaman udah. Kalau gitu kita salaman Bang. Udah saya salaman. Karena selesai itu sudah nggak ada lagi komunikasi ke saya bahwa dia akan seperti Apri, akan seperti ini, akan seperti nggak ada lagi. Beda dengan awal-awal 3 bulan pertama, Apri gini, oh iya. Sampai saya sempat bilang pada saat itu, Mas, ini Apri memang benar-benar kita titip. Jadi kalau misalnya memang harus dipukul pun dia, kalau dia memang untuk prestasinya, monggo silakan. Saya bilang, oke. Kita akan tempat dia gitu. Iya. Dan memang betul anak si Apri ini memang punya tekad yang kuat untuk berlatih sebetulnya. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu, memang karena setelah ini kan saya ada juga membawa ponakan sendiri ke Mas Icuk. Cuman sepertinya kelihatannya tidak seperti Apri gitu loh. Beda, kata Mas Icuk. Ini beda banget, Bang. Beda banget. Kalau Apri itu latihannya memang giat banget. Beda dengan ponakan saya ini, selesai latihan masuk kamar main handphone. Kalau Apri enggak, Apri selesai latihan teman-temannya dia masih latihan.